Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Agus untuk presentasikan hasil review jurnal yang berjudul Halal Food Supply Chain Model, The Proposed Extension Toward the New Islamic Supply Chain Network Model Development. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan beberapa perluasan model rantai pasok makanan halal yang ada dengan mendiagnosis dan meninjau isu penting kehalalan produk makanan dan minuman Malaysia dari perspektif rantai pasok dan logistik model. Selama bertahun-tahun Malaysia telah melalui serangkaian perdebatan mengenai isu halal dan halal dari konsumen. Dalam studi ini, tantangan terbesar produk makanan dan minuman adalah mengembangkan model rantai pasok yang berintegritas, halal, dan sayangnya tidak banyak. Metodologi informasi penelitian didasarkan pada wawancara semi terstruktur kualitatif dan tinjauan pustaka. Penelitian ini memperoleh informasi dari 7 responden dari berbagai latar belakang industri halal dan dianalisis untuk menambahkan beberapa elemen baru ke dalam model rantai pasok halal yang ada. Sebagai sebuah kesimpulan, penelitian ini mencoba mengusulkan beberapa perluasan model rantai pasok makanan halal menjadi model yang lebih komprehensif yang dikenal sebagai model jaringan pasok dan logistik Islam baru. Introduction. Pada tahun 2014 lalu, konsumen Muslim di Malaysia sempat dikejutkan dengan isu produk halal yang dipasarkan Cadbury yang diduga mengandung bahan babi. Namun setelah beberapa kali pengujian dan investigasi otoritas Islam di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah mengkonfirmasi bahwa Cadbury coklat ditemukan tidak mengandung DNA babi. Implementasi logistik halal Malaysia telah dilakukan didorong oleh banyak pihak dan diperkenalkan MS 2400-2 2010 dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia terlibat secara serius. Hal ini juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mereka ingin menghadirkan makanan dan minum halal serta produk halal lainnya karena pertumbuhan populasi Muslim. Metodologi. Informasi yang dibahas dalam makalah ini berasal dari wawancara kualitatif semi terstruktur dan kumpulan artikel, jurnal, dan materi lainnya. Tujuan dari wawancara inilah untuk mendapatkan skenario kasus nyata mengenai permasalahan produk makanan minuman halal, 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 termasuk rantai pasok dan logistik di Malaysia. Result. Model perluasan yang diusulkan yang dikenal sebagai model jaringan rantai pasok Islam baru mencakup beberapa faktor baru dalam model tersebut, yaitu 1. Sektor pemerintah dan swasta, 2. Pemasok Muslim dan non-Muslim, 3. Kontrol dan pelabelan halal, 4. Proses sertifikasi JAKIM, 5. Pengendalian mutu halal, 6. Sistem penelusuran dan pelacakan halal. Model ini mendesak pentingnya pemerintah dan lembaga-lembaganya serta pelaku industri halal swasta yang harus disorot dan terus berkolaborasi dalam masa depan industri halal lokal dan internasional. Mereka harus mengontrol dan mengelola keterlibatan pemasok non-Muslim dan Muslim termasuk produsen dan gudangnya agar mematuhi hukum syariah serta sertifikasi kualitas yang diberikan seperti MESTI, HACCP, GMP, dan MS 1500-2 2009. Discussion. Setelah memahami jurnal ini perlu dikaji terkait faktor yang mempengaruhi model jaringan rantai pasok Islam baru. Apakah ada faktor lain yang perlu ditambah atau perlu dilakukan perluasan wawancara dalam pengambilan data kualitatifnya agar penelitian ini dapat diterima oleh seluruh kalangan. Conclusion. Penelitian ini untuk melakukan penyuluhan terhadap makanan halal dan model rantai pasok menjadi model komprehensif yang diketahui sebagai model jaringan rantai pasok Islam baru. Model penyuluhan yang diusulkan berasal dari model kerja of 15 dan disematkan beberapa elemen baru seperti keterlibatan signifikan dari lembaga pemerintah seperti JAKIM, HDC, dan Matret, dan pihak swasta termasuk sistem perbankan, kontrol dan pelabelan halal, secara keseluruhan pemantauan dan pengendalian pemasok Muslim dan non-Muslim. Selain itu, dan untuk meningkatkan nilai produk halal, pemerintah
mendesak mereka untuk berkomitmen setinggi-tingginya standar kualitas seperti HACCP, GMP, dan ISO 9000. Produk halal yang berkualitas merupakan salah satu penentu keberhasilan faktor-faktor yang berkontribusi dalam rantai nilai dari aspek tersebut, keamanan pangan, lezat, dan higienis. Opinion, model ini sudah cukup bagus dan mewakili semua asumsi. Namun, agar penelitian ini lebih sempurna, mungkin diperlukan lagi kajian lebih lanjut. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.